Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritna Maya Soleha dari program studi bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dengan nomor NIM 2408011045. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan singkat tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Tasawuf adalah bagian penting dalam hasanah Islam yang menekankan pada pensucian jiwa, kedekatan kepada Allah, serta pembinaan akhlak dan spiritualitas. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, tasawuf bukan ajaran baru, tetapi kelanjutan dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara utuh, mencakup aspek lahir dan batin. Perjalanan tasawuf dimulai sejak era Rasulullah SAW. Pada masa ini istilah tasawuf memang belum dikenal, namun substansi dan nilai-nilainya telah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka hidup dalam keikhlasan, tawakal, zuhud, sabar, dan cinta kepada Allah. Semua nilai spiritual ini menyatu dalam kehidupan mereka, menjadikan Islam sebagai agama yang utuh antara syariat, akhlak, dan makrifat. Inilah akar awal dari tasawuf yang murni dan seimbang. Memasuki era tabi'in dan tabi'ut tabi'in, semangat untuk menjaga kemurnian batin dan spiritualitas Islam semakin berkembang. Dalam suasana dunia yang mulai dihiasi kemewahan dan kekuasaan, muncul sekelompok orang yang memilih hidup sederhana dan penuh ibadah. Mereka disebut zuhad atau orang yang hidup zuhud, dan ubad atau orang yang ahli ibadah. Mereka menjauhi kehidupan dunia yang berlebihan dan lebih memilih fokus pada akhirat. Inilah yang kemudian melahirkan bentuk tasawuf amali, yaitu tasawuf yang berorientasi pada pengalaman spiritual secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sekitar abad ke-3 hingga ke-5 Hijriah, tasawuf mulai berkembang lebih sistematis. Para ulama besar seperti Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, dan terutama Imam Al-Ghazali menuliskan ajaran-ajaran tasawuf yang berbasis syariat dan akhlak. Pada fase ini berkembang tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang menekankan pada pensucian jiwa, pengendalian hawa nafsu, serta pembinaan karakter dan etika spiritual. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berhasil menyatukan antara syariat, akhlak, dan hakikat sehingga tasawuf tetap dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Namun seiring waktu muncul pula bentuk tasawuf lain yang dikenal dengan tasawuf falsafi. Ini terjadi pada abad ke-6 Hijriah ke atas, saat beberapa tokoh sufi mulai menggabungkan ajaran Islam dengan filsafat Yunani dan logika. Tokohnya antara lain yaitu Ibnu Arabi yang mengusung konsep wahdatul wujud, dan Al-Hallaj yang dikenal dengan ungkapan kontroversialnya Ana al-Haq. Tasawuf jenis ini lebih bersifat spekulatif dan filosofis, bahkan kadang membingungkan masyarakat awam. Meski demikian, ulama aswaja seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaidi, Al-Baghdadi, dan lainnya tetap menekankan bahwa tasawuf sejati adalah tasawuf yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam pandangan aswaja, tasawuf yang benar adalah tasawuf yang berakar pada Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama, serta menjadikan syariat sebagai fondasi utama. Kesimpulannya yaitu tasawuf dalam
Aswaja berkembang melalui 3 bentuk utama, yaitu tasawuf amali yang berfokus pada pengalaman ibadah serta secara mendalam, tasawuf akhlaki yang menekankan pembinaan jiwa dan akhlak, dan tasawuf falsafi yang berkembang dari pemikiran filsafat, namun harus disaring dan dikritisi agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Tasawuf yang sesuai dengan Aswaja adalah tasawuf amali dan akhlaki yang bersih dari penyimpangan akidah serta tetap sejalan dengan syariat dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian penjelasan dari kami, mudah-mudahan penjelasan ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.